Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Boya Jujuanggoro, NIM 2017 006007, Program Studi Pendidikan Teknik Mesin, Fakultas Perguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Baik, pada kesempatan hari ini, saya akan menampilkan video pembelajaran singkat untuk mata pelajaran pemeliharaan sasis dan pemindah tenaga kendaraan ringan. Untuk kelas 11 semester 3 di SMK Perindustrian Yogyakarta dengan kompetensi dasar sistem transmisi manual. Baik teman-teman semua, sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran, ada baiknya kita melakukan absensi terlebih dahulu ya. Baik, hanya satu peserta didik yang tidak dapat hadir. Mungkin dari teman-teman ada yang menjelaskan kenapa beliau berhalangan hadir? Oke, baik. Selanjutnya, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, ada baiknya kita berdoa agar apa yang kita dapatkan di hari ini dapat berguna di kemudian hari. Untuk berdoa akan saya pimpin sendiri. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Selesai. Untuk mengikuti pembelajaran saya, perlu saya tegaskan, untuk kehadiran tolong semuanya dimaksimalkan. Karena apa? Untuk kriteria penilaian, guru itu tidak hanya menilai teman-teman semuanya bukan dari hasil belajar kalian, tapi juga dengan kehadiran. Jika kehadiran kalian dirasa tidak mencukupi aspek penilaian, maka itu sangat berpengaruh untuk nilai kalian. Dan juga jika kalian tidak dapat hadir pada salah satu pertemuan, itu juga akan menghambat proses pembelajaran kalian, di mana step by step pembelajaran itu berguna untuk satu semester. Jadi ibaratnya begini, jika salah satu dari teman-teman tidak dapat mengikuti pembelajaran pada pertemuan pertama, itu akan mengganggu langkah selanjutnya. Jadi kalian itu tidak akan mengerti sepenuhnya apa materi yang akan saya sampaikan. Jadi paham ya semuanya. Saya harapkan apa yang saya jelaskan pada hari ini dapat dimengerti dan dilaksanakan dengan baik ya. Baik, langsung saja kita masuk ke pembelajaran. Untuk tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu diharapkan siswa dapat memahami pengertian dari sistem transmisi manual, dan juga siswa diharapkan memahami jenis-jenis dari sistem transmisi manual itu sendiri. Bisa dilihat seperti slide yang di samping saya ini untuk tujuan pembelajaran pada hari ini. Baik. Baik teman-teman semua, untuk pengertian dari sistem transmisi manual itu sendiri yaitu merupakan komponen pada mesin yang memiliki tujuan untuk merubah kecepatan dan tenaga putar dari mesin yang tertuju kepada roda, nantinya bisa digunakan untuk menggerakkan kendaraan. Jadi, tenaga yang dihasilkan dari putaran mesin akan disalurkan ke setiap roda melalui komponen, salah satunya yaitu transmisi. Sistem pemindah tenaga ini sendiri meliputi kopling, transmisi, diferensial, dan pada akhirnya nanti ke roda. Jadi semua komponen tersebut harus saling berkaitan. Jika salah satu komponen tersebut terjadi kendala atau terdapat masalah, maka sistem kerja dari kendaraan tersebut atau penggerak dari kendaraan tersebut akan terganggu. Dampaknya apa? Kendaraan tersebut tidak dapat berjalan. Begitu. Untuk penjelasan selanjutnya yaitu fungsi dari sistem transmisi ini sendiri. Ada beberapa poin dari fungsi transmisi. Yang pertama yaitu memungkinkan kendaraan bisa berada dalam posisi netral
atau berhenti, namun mesin tetap dalam keadaan hidup atau menyala. Jadi ketika motor atau mobil itu berhenti atau posisi netral, namun mesinnya tetap dalam keadaan menyala. Yang kedua, memungkinkan kendaraan dapat berjalan mundur sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi bisa dibayangkan jika sebuah mobil dengan ukuran atau size yang besar itu tidak memiliki gigi mundur, betapa sulitnya kita akan berpindah atau memindahkan kendaraan tersebut ya. Maka dari sistem transmisi itu sendiri dilengkapi dengan gigi mundur khususnya untuk mobil atau kendaraan yang memiliki gardan. Yang ketiga, akan mengubah momen yang dihasilkan mesin sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi ibaratnya begini, jika posisi mobil kita berada pada jalan yang menanjak, kita membutuhkan tenaga putar yang pelan tapi itu pasti, maka dibutuhkan gigi yang besar. Kemudian juga ketika kita mengendarai mobil pada keadaan jalan yang menurun, itu kita membutuhkan gigi yang kecil, maka akan dihasilkan momen putar yang lebih atau momen putar yang lebih cepat, maka mobil dapat melaju dengan cepat atau kencang. Kemudian yang keempat yaitu meneruskan tenaga dan putaran mesin dari kopling ke poros propeller. Jadi yang dimaksud adalah meneruskan tenaga dari mesin. Putaran mesin itu diteruskan melalui kopling ke poros propeller. Nanti poros propeller akan menghubungkan ke gardan, dan gardan outputnya terakhir menuju ke roda. Jadi roda itu akan meneruskan momen putar itu untuk menggerakkan sebuah kendaraan. Jadi begitu teman-teman semuanya. Selanjutnya, untuk sistem transmisi manual itu sendiri dapat diberikan menjadi 3 jenis, yaitu sistem transmisi sliding mesh, sistem transmisi constant mesh, dan yang ketiga sistem transmisi synchron mesh. Pengertian dari ketiga tipe transmisi ini yaitu, untuk yang tipe sliding mesh, transmisi manual yang cara kerjanya dalam memindahkan gigi dengan cara menggeser langsung roda gigi input dan output putarnya. Untuk yang constant mesh merupakan jenis transmisi manual dengan cara kerja dalam memindahkan giginya memerlukan bantuan kopling geser agar terjadi perpindahan tenaga dari poros input atau poros utama ke poros output, poros keluar. Untuk tipe transmisi synchron mesh itu sendiri yaitu tipe transmisi yang dapat menyamakan putaran antara roda gigi penggerak input dengan roda gigi yang digerakkan atau bisa disebut juga dengan output. Baik teman-teman, pada dasarnya prinsip kerja dari sebuah transmisi manual itu cukup sederhana, yaitu dengan menggunakan rasio roda gigi. Jadi sebuah perbedaan output kecepatan dapat dilakukan dengan mengubah output roda gigi di dalam sistem transmisinya. Dan untuk transmisi yang banyak digunakan pada kendaraan saat ini yaitu menggunakan sistem transmisi manual tipe yang synchron mesh. Karena pada sistem transmisi manual tipe synchron mesh, perpindahan giginya dapat dilakukan dengan cara halus. Baik, itu tadi penjelasan dari materi sistem transmisi manual yang saya sampaikan. Berikut saya beri kesempatan untuk teman-teman semua berdiskusi dengan teman satu kelompoknya. Pada pembelajaran hari ini saya fokuskan di pengertian sistem transmisi manual dan jenis-jenis transmisi manual. Silakan. Baik teman-teman, saya rasa sesi diskusi selesai. Bagi teman-teman yang merasa masih belum paham atau ingin ditanyakan, monggo dipersilakan. Ya, masih monggo. Saya ingin bertanya, Pak. Bagaimana pada sebuah kendaraan jika sistem transmisinya mengalami trouble? Oke, baik. Pertanyaan yaitu bagaimana jika sebuah kendaraan transmisinya mengalami trouble atau masalah. Oke, saya jelaskan.
Transmisi itu sangat penting bagi sebuah kendaraan karena komponen tersebut memiliki fungsi yaitu menyalurkan tenaga dari putaran poros mesin disalurkan ke kopling, ke poros propeller, dan ke diferensial. Pada titik akhirnya atau outputnya akan disalurkan ke roda untuk menggerakkan kendaraan. Jadi jika transmisi tersebut mengalami trouble, maka kendaraan tersebut tidak bisa berjalan dengan normal. Seperti misalnya seperti ini. Jika sebuah kendaraan tidak bisa dipindahkan ke gigi 1, otomatis kendaraan tersebut tidak bisa dioperasikan atau dijalankan. Contoh lainnya seperti ketika kendaraan tersebut sedang dikendarai dan ingin melibas atau melewati jalan tanjakan dan secara tidak langsung gigi tersebut tidak bisa dipindahkan ke gigi yang lebih rendah karena membutuhkan momen putar yang lebih besar, maka kendaraan tersebut tidak akan kuat untuk menanjak ataupun bahkan sebaliknya untuk jalan turunan. Jadi seperti itu. Jadi transmisi itu sangat penting bagi sebuah kendaraan. Baik, seperti itu penjelasannya. Bagaimana, Mas? Jelas? Oke, terima kasih. Demikian untuk sesi pertanyaan, dan sebelum saya menutup pertemuan pada hari ini, saya akan sedikit menyimpulkan tentang materi yang saya sampaikan pada hari ini, yaitu tentang pengertian dan jenis dari transmisi manual. Jadi secara umum sistem transmisi manual itu dapat dibedakan atau dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu dengan sistem transmisi manual tipe synchronous, sistem transmisi manual dengan tipe constance, dan sistem transmisi manual dengan tipe sliding mesh. Dari 3 jenis sistem transmisi tersebut, paling banyak digunakan untuk saat ini yaitu sistem transmisi yang synchronous, dikarenakan perpindahannya lebih halus dan juga biayanya lebih murah gitu. Dan bagi sebuah kendaraan, semua komponen itu harus mempunyai atau berada dalam keadaan prima atau dengan keadaan baik. Karena apa? Semua komponen dalam mobil itu harus bekerja secara berkaitan. Jika salah satu komponen pada sebuah kendaraan tidak bekerja dengan baik, maka kinerja dari sebuah mobil tersebut mengalami kendala. Baik, untuk pertemuan selanjutnya yaitu minggu depan, kita akan membahas tentang komponen-komponen dari sebuah sistem transmisi manual dan juga bagaimana cara merawat dari sistem transmisi manual itu sendiri. Baik teman-teman, sebelum saya akhiri pertemuan pada hari ini, saya sedikit menyampaikan untuk teman-teman sesamanya di rumah untuk tetap menggali informasi, mencari informasi di buku, membaca lagi untuk memperdalam ilmu yang teman-teman dapatkan di sekolahan. Selain itu, teman-teman juga bisa mencari informasi di internet dengan memanfaatkan seperti Google atau YouTube untuk mencari ilmu tersebut. Gunakan teknologi dengan sebaik-baik mungkin. Baik, untuk mengakhiri pertemuan hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, dimulai. Doa selesai. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.